kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik, semuanya datang darimu. Karena tanganmu memurnikanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Mari sama-sama katakan, ku tak menyerah. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Ku tetap berserah, tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik, semuanya datang darimu. Karena tanganmu memurnikanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Senangkan hatimu, senangkan Haleluya. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk kesempatan yang masih Tuhan anugerahkan kami dapat menikmati hadirat Tuhan. Kami bersyukur untuk keadaan kami, apapun keadaannya, apapun situasinya. Kami ada hingga saat ini itu semua karena anugerah Tuhan.
Biarlah hidup kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, kami telah menaikkan pujian penyembahan kami. Kiranya Kau menyempurnakan ibadah ini dengan menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami pada pagi hari ini. Karena firman Tuhanlah yang berkuasa atas kami. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, ubahkan kami, tunjukkan kesalahan kami, agar hidup kami makin hari makin berkenan. Hidup kami sungguh-sungguh menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi semuanya. Ada yang belum makan? Ada yang belum sarapan? Ya, memang antara otak dengan perut itu, dengan usus itu ada hubungannya gitu. Kalau perut lapar itu otak sulit sekali bekerja, apalagi menjawab. Ya. Kita masih berada di tengah pandemi corona. Puji Tuhan sudah setahun ya. Bersyukur kita masih dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan, saudara dan saya kita tetap sehat. Bersyukurlah kita masih bisa beribadah. Oleh karena itu ketika ada kesempatan seperti hari ini, bergiatlah dalam mencari Tuhan. Makin bergiat di dalam beribadah. Saya ingat di masa-masa awal terjadinya pandemi, ada salah satu negara di Eropa. Kita tahu kan Eropa itu kan terkenal ya secara environmentally kan mereka lebih bersih lah dibanding negara-negara di Asia. Sehingga mereka menganggap virus COVID ini hanya seperti flu biasa. Tidak akan mempengaruhi kita, tidak akan membawa efek apa-apa. Mereka meremehkan virus COVID pada saat itu, di masa-masa awal pandemi. Dan akibat sikap meremehkan ini apa yang terjadi? Selama beberapa waktu ke depan mereka mengalami kematian warganya yang sungguh luar biasa, bahkan sampai dalam satu hari pernah mencapai hampir 1 juta orang. Negara itu adalah negara Italia. Sampai Perdana Menterinya sungguh-sungguh berduka. Negara itu berduka dan mereka menyesal karena mereka menganggap remeh virus COVID-19. Beberapa kawan saya juga ada yang begitu, menganggap remeh sehingga tidak mengikuti protokol kesehatan. Dan begitu Tuhan menegur dengan salah satu anggota keluarganya ada yang terkena, baru percaya bahwa COVID-19 itu bukan konspirasi, tapi memang sungguh-sungguh ada. Saudara terkasih, ada pepatah bijak berkata begini, masalah besar hendaknya dikecilkan, disederhanakan. Demikian juga masalah kecil jangan dibesar-besarkan, ya kan? Sekilas sepertinya pendapat ini baik, pepatah ini baik. Tetapi yang saya mau sampaikan adalah entah masalah saudara itu, pergumulan saudara itu besar atau kecil, jangan pernah meremehkan. Jangan pernah menganggap enteng. Apalagi kalau berhubungan dengan dosa. Jangan pernah saudara menganggap remeh sekecil apapun dosa. Karena dampaknya akan dahsyat ketika saudara menganggap remeh sesuatu. Nah, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang sikap orang yang terlalu pede, yang terlalu percaya diri, overconfidence. Percaya diri itu bagus, itu harus, saudara dan saya harus percaya diri, memiliki kepercayaan diri itu penting. Tetapi kalau sudah ada kata terlalu, ini menjadi tidak baik. Orang yang sikapnya terlalu, akibatnya apa? Dia seringkali memikirkan perkara-perkara yang jauh
melampaui kapasitasnya. Nah, sebaliknya kalau kita tidak overconfidence, kita tidak terlalu pede, tidak terlalu kepercayaan diri kita itu tidak terlalu, itu artinya kita memikirkan perkara-perkara yang memang sesuai dengan kapasitas kita. Kalau saudara bukan Tuhan, janganlah bertindak seolah-olah saudara Tuhan. Kalau saudara tidak kuat, janganlah berlagak saudara kuat. Tuhan tahu kapasitas saudara. Jangan saudara berpikir mentang-mentang saudara sudah pelayanan, setiap hari Minggu saudara ke gereja, lalu saudara berpikir, oh hidup saya ini pasti mudah. Sehingga saudara tidak merasa perlu berjuang. Inilah salah satu kelemahan dari teologi hyper grace. Teologi hyper grace berpikir kita sudah selamat sehingga kita bisa hidup seenaknya. Terlalu pede, saya kan sudah dibaptis, saya pasti masuk surga. Yaitu kan kata saudara. Kita hidup yang menilai bukan kita, tetapi Tuhan. Apa kata Tuhan? Nah, itulah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Apa sih pesan Tuhan tentang sikap yang terlalu percaya diri? Apa bahayanya? Nah, mari kita langsung membuka Alkitab kita dari Yosua pasal 12. Saya akan memulainya dari ayat yang ke-9. Satu ayat saja, nanti kita buka Yosua pasal yang ke-7. Sudah? Yosua pasal yang ke-9. Ini tentang daftar raja-raja yang orang Israel di bawah pimpinan Yosua kalahkan. Ayat 9. Yosua 12 ayat yang ke-9 berkata demikian. Raja negeri Yeriko 1. Raja negeri Ai di sebelah Betel 1. Kalau Bapak Ibu membaca, di situ ada terdapat 31 nama raja-raja yang dikalahkan oleh bangsa Israel. Ketika saya merenungkan, ketika kita mendapat firman Tuhan ini dari Bapak Gembala, saya merenungkan maksudnya apa ya Tuhan? Kenapa Tuhan harus menunjukkan semua nama raja-raja ini? Dan akhirnya saya mengerti Tuhan menolong saya dan Tuhan juga akan menolong kita semua bahwa Allah menghendaki setiap nama raja-raja itu dicatat untuk mengingatkan orang Israel, demikian juga semua orang percaya yaitu saudara dan saya akan setiap perjuangan yang mereka dapatkan ketika mereka mengalahkan raja-raja itu. Di setiap peperangan ada pesan Tuhan, ada pelajaran yang Tuhan berikan kepada orang Israel. Dan pesan itulah juga yang akan disampaikan Tuhan kepada saudara dan saya. Pada ayat 9 dikatakan bahwa mereka mengalahkan raja negeri Yeriko 1. Ada apa di Yeriko, Bapak Ibu? Yeriko adalah kota pertama di mana bangsa Israel masuk untuk mengalahkan dan menduduki tanah Kanaan. Di sana mereka mendapat pelajaran yang sangat berharga dari Tuhan. Secara hitung-hitungan tidak mungkin mereka bisa menundukkan kota Yeriko dengan temboknya yang begitu tebal dan tinggi. Nggak bisa. Namun di kota Yeriko itulah Allah mendidik mereka, mengajarkan mereka agar mereka memiliki iman kepada Allah. Bahwa Allah yang mereka sembah, Allah yang saudara dan saya sembah adalah Allah yang mampu melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Amin. Dia mampu menjadi Allah yang penerobos. Kalau Allah yang buka pintu, siapa yang dapat menutupnya? Demikian juga kalau Allah yang sudah menutup, tidak seorang pun dapat membukanya. Mereka diajarkan di sana di kota Yeriko bahwa jika mereka mau mendapatkan kemenangan,
maka mereka harus setia kepada Allah. Mereka harus meletakkan imannya kepada Allah. Dan mereka harus berserah, bergantung sepenuhnya kepada Allah. Itulah pengalaman di kota Yeriko. Lalu kota berikutnya apa Bapak Ibu? Di ayat 9 dikatakan di situ mereka mengalahkan raja negeri Ai. Yang menariknya adalah di situ diberikan tanda koma di sebelah Betel. Memangnya ada berapa Ai? Ketika saya mencari di dalam Alkitab, kota Ai hanya satu, menunjuk hanya satu kota. Tidak perlu dikatakan di sebelah Betel, nggak perlu. Orang sudah tahu kalau dibilang kota Ai, ya hanya itu kotanya. Tapi mengapa perlu dipertegas di sebelah Betel? Inilah yang menarik. Ada apa dengan Ai? Mengapa harus dijelaskan tentang Betel? Bapak Ibu, kota Ai itu adalah kota yang skalanya lebih kecil dibandingkan kota Yeriko. Dan kota ini tidak memiliki tembok seperti kota Yeriko. Enggak punya tembok. Namun demikian, ketika bangsa Israel pertama kali mau menyerang kota Ai, mau menduduki kota Ai, mereka tidak mengalami kemenangan, tetapi justru kekalahan yang dahsyat. Mereka terlalu percaya diri karena mereka berpikir kota yang lebih besar raja, yaitu kota Yeriko, bisa kita kalahkan. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Mereka memiliki pengalaman iman. Dan pengalaman iman inilah yang justru membuat mereka menjadi overconfidence. Mereka menjadi terlalu percaya diri. Mengapa perlu dipertegas di sebelah Betel? Betel itu kan rumah Allah. Inilah yang saya katakan kesombongan rohani mereka. Kesombongan rohani orang-orang Israel. Sehingga mereka menganggap remeh ketika ada pergumulan, ketika ada masalah, ketika ada tantangan. Mereka menganggap remeh. Mereka pikir kalau dulu kita menang, kita sekarang juga pasti menang. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, boleh saja kita memiliki sikap percaya diri. Tetapi kalau kita menjadi terlalu percaya diri, ini berbahaya. Bisa tolong ditampilkan Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-20. Bisa tolong slide. Ada pengalaman dari seorang tokoh Alkitab yang lain yang memiliki overconfidence, kesombongan rohani. Hakim-Hakim 16 ayat 20. Ini kisahnya tentang Simson. Firman Tuhan berkata begini, lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah Simson dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah, artinya punya sekali pengalaman atau berkali-kali. Memiliki berkali-kali pengalaman rohani. Aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidak diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Simson kurang hebat apa? Dia pernah mengalahkan singa, mengalahkan 300 anjing hutan. Tapi dia main-main dengan dosa. Karena dia berpikir, oh saya punya kekuatan, saya punya Tuhan yang selalu menolong. Aku nazir Allah, siapa yang mau ngalahin saya? Pernah diikat dengan tali busur, dengan tali baru. Ketujuh rambutnya ditenun, semuanya dia bisa lepaskan. Inilah kesombongan rohani di Betel. Hati-hati kalau kita memiliki sikap terlalu percaya diri, karena ada bahaya di situ. Apa bahayanya? Kita akan melihat apa yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka akan menduduki kota Ai. Kita membuka Yosua pasal 7. Kita membaca ayat 4 dan ayat yang kelima. Yosua pasal 7, ayat yang keempat dan ayat yang kelima.
Firman Tuhan berkata demikian. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Kisah ini adalah kisah ketika bangsa Israel, sekali lagi, mereka baru mengalami pengalaman rohani. Mereka baru menang setelah Tuhan menolong mereka untuk menduduki kota Yeriko. Ibaratnya mereka baru dapat berkat. Lalu Tuhan menghadapkan lagi suatu masalah, satu pergumulan yang sebenarnya skalanya lebih kecil dan lebih sederhana. Seharusnya mereka bisa mengatasinya juga. Tetapi kenapa tidak mengatasinya? Karena sikap terlalu percaya diri, memiliki kesombongan rohani. Apa bahaya dari sikap terlalu percaya diri ini? Yang pertama adalah, perhatikan Yosua pasal ke-7 ayat yang pertama. Di sana dikatakan begini. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikuduskan itu. Orang Israel berubah setia. Bahaya pertama dari orang yang terlalu percaya diri adalah mudah mentoleransi dosa atau kesalahan. Orang yang terlalu percaya diri yang memiliki kesombongan rohani mudah sekali mengabaikan kekudusan. Mudah sekali. Dari ayat yang kita baca dikatakan orang Israel berubah setia. Loh, padahal ini orang-orang yang baru mengalami pertolongan Tuhan. Mereka baru melihat bagaimana Tuhan melepaskan mereka, memberikan mereka kemenangan dengan cara yang dahsyat. Berapa hari mereka harus keliling kota Yeriko? Sehari? Berapa hari Bapak Ibu? Hah? Mungkin ketika mereka disuruh keliling pertama, mereka juga mikir, ini Yosua gila kali ya. Kita mau meruntuhkan tembok, suruh muter-muter. Selesai muter paling mereka satu sama lain bercanda, retak juga kagak. Iya kan? Itu tembok tebal banget. Dan tinggi. Hari kedua disuruhnya sama terus. Itulah mengapa saya katakan mereka baru merasakan bagaimana kuasa Tuhan yang dahsyat menolong mereka. Tapi karena memiliki kesombongan rohani, terlalu percaya diri. Ketika mereka harus menduduki kota Ai yang jauh lebih kecil, nggak punya tembok lagi. Mereka tidak memandang perlu untuk tetap menjaga kekudusan. Mereka berubah setia. Salah satunya adalah akan mengabaikan perintah Tuhan untuk menghancurkan barang-barang yang dikhususkan. Mungkin saudara pernah memiliki pengalaman-pengalaman ditolong oleh Tuhan. Saudara pernah mengalami mujizat Tuhan. Dengar baik, itu bagus. Tetapi jangan jadikan itu menjadi kesombongan rohani. Sehingga saudara kemudian tidak menjaga kekudusan. Mentoleransi kesalahan yang kecil. Mentoleransi dosa. Kalau kita perhatikan kisah yang sama, yang mirip dengan itu, 2 Samuel 11 ayat 3 dan ayat yang keempat. Bisa minta tolong. 2 Samuel 11 ayat 3 dan ayat 4. Ini adalah peristiwa ketika Raja Daud jatuh di dalam dosa perzinahan dengan Batsheba. 2 Samuel 3 ayat 11. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu. Dan orang berkata itu adalah Batsheba binti Eliam istri Uria orang Het itu. Ayat 4. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia dan seterusnya.
Jadi satu ketika Daud itu berjalan di atas soto istana. Accidentally, tanpa sengaja dia ngelihat ada perempuan mandi. Dosa enggak? Enggak dosa. Enggak dosa. Menjadi dosa ketika dia kemudian melihat, dia terpikat dengan itu. Itulah menjadi awal dosa. Dosa pertama kali terjadi bukan saat kita melakukan tindakan, tetapi berawal dari pikiran. Ketika kita sudah menginginkan, itu sudah dosa. Itulah sebenarnya makna kata jangan. Kalau Bapak dan Ibu, di dalam bahasa Ibrani ada dua kata yang menjelaskan kata janganlah, janganlah dalam ke-10 firman Allah. Kan semuanya janganlah, janganlah, janganlah. Ada dua jenis kata jangan di situ, yaitu pertama lo dan al. Dalam ke-10 firman Allah itu menggunakan kata lo. Lo itu artinya saudara punya keinginan saja, punya niat saja, itu sudah dosa. Itu lo. Berbeda dengan al. Al itu hanya perintah pada saat itu. Daud ketika melihat ada perempuan mandi, itu belum dosa. Menjadi dosa ketika dia langsung menyuruh orang untuk mengambil dia. Itulah mengapa Yesus pernah berkata dalam Matius 6, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh matamu. Maksudnya ialah saudara harus menjaga mata kita ini. Apa yang kita lihat. Sehingga kalau mata kita jaga, maka yang masuk ke dalam hati kita juga baik. Dan perbuatan kita pun baik. Makanya ada ungkapan dari mata turun ke hati. Kenapa ada iri hati? Kan karena saudara melihat. Dan firman Tuhan berkata, jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, congkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Ayat ini jangan ditafsirkan secara hurufiah ya. Karena kalau Bapak dan Ibu kalau Bapak Ibu baca di dalam Matius 5, matamu menyesatkan cungkil, tanganmu menyesatkan potong, kaki menyesatkan potong. Masuk surga gelinding-gelinding saudara nanti. Iya dong, kalau kita ngikuti secara hurufiah artinya congkel, potong-potong, ya udah kita gelinding-gelinding, mau ngapain kita di surga? Bukan begitu. Maksud ayat ini adalah jangan pernah mentolerir dosa. Sekecil apapun itu. Itu maksudnya. Terlalu percaya diri kita menganggap, oh saya pasti kuat, saya tidak akan tergoda kok. Hati-hati Bapak dan Ibu. Orang Israel berpikir kota yang besar aja bisa saya kalahin, apalagi cuma kota yang kecil. Karena dari seluruh kota-kota di tanah Kanaan, kota Yeriko salah satu kota yang tersulit untuk ditaklukkan. Karena memiliki pertahanan yang luar biasa. Dan kotanya pun besar. Dan ketika mereka bisa menang, mereka berpikir kita juga pasti menanglah daerah-daerah yang lain. Sehingga akan kemudian berpikir tidak perlu menjaga perintah Tuhan. Tidak perlu menjaga kekudusan. Bapak Ibu, marilah kita melihat dan memikirkan hal-hal yang sesuai dengan kapasitas kita sebagai anak Tuhan. Jangan cari masalah, jangan cari dosa. Dosa akan menggoda saudara sendiri, nggak perlu saudara cari. Hiduplah takut akan Tuhan, bukan takut ketahuan. Nah, orang kebanyakan gitu. Bukan takut akan Tuhan, cuman takut ketahuan sama Bapak Gembala, sama teman-teman segereja. Sehingga dia mentolerir dosa. Mentolerir kesalahan, tidak menjaga kekudusan. Inilah salah satu bahaya dari sikap yang terlalu percaya diri. Yang kedua, saudara terkasih, bahaya kedua dari sikap terlalu percaya diri adalah orang yang terlalu percaya diri memiliki kesombongan rohani akan cenderung mengabaikan Tuhan. Kembali ke Yosua 7 ayat 3 dan 4. Di ayat itu tidak dikatakan Yosua ataupun bangsa Israel ada melibatkan Tuhan sebelum mereka menyerang Ai.
sangat berbeda ketika mereka akan berperang untuk menaklukkan Yeriko. Sikapnya berbeda sekali. Di ayat yang keempat, di situ Yosua langsung menyerang aja. Ayo udah serang. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang. Tidak ada ungkapan bahwa mereka mencari wajah Tuhan dulu, minta tolong dulu sama Tuhan. Inilah sikap terlalu percaya diri, mengabaikan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, orang kalau jatuh, itu jatuh karena batu yang kecil atau batu yang gede. Kalau batu yang gede itu namanya kejeduk. Kalau batu yang kecil itu baru saudara tersandung. Untuk menjatuhkan orang hanya butuh perkara-perkara yang sepele saja. Hanya butuh hal-hal yang kecil saja untuk menjatuhkan orang percaya. Dan ketika kita memiliki kesombongan rohani, kita terlalu percaya diri. Karena mungkin saudara pernah memiliki pengalaman rohani dengan Tuhan. Saudara berpikir, saya kan rajin ke gereja. Sehingga saudara berpikir, saya tidak perlu tanya Tuhan lah. Hal yang sepele kok kayak gini. Saudara tidak bergantung sama Tuhan. Mengabaikan Tuhan. Tidak perlu menunggu waktu lama, saudara pasti akan jatuh. Tuhan itu maha tahu. Amin. Tapi seringkali manusia sok tahu. Menganggap, pasti saya bisalah kalahin, katanya orang Israel. Kecil kok kayak gini. Yeriko aja bisa, masa kayak gini gak bisa? Sehingga mulai tidak berdoa. Mungkin saat ini keadaan saudara fine-fine aja. Wah, kemarin aja lagi ada hal yang lebih sulit situasinya dibanding sekarang. Kita bisa bertahan kok. Pasti hari-hari ke depan kita juga bisa bertahan. Sehingga saudara mulai kendor baca Alkitab. Saudara sudah mulai tidak lagi berdoa. Dengar baik Bapak Ibu ya. Kenapa saya selalu mendorong saudara untuk membaca Alkitab? Karena Alkitab firman Tuhan yang berkuasa. Amin. Banyak orang senang dengar khotbah. Dengar baik, khotbah tidak berkuasa. Yang berkuasa adalah firman Allah. Banyak orang senang jadi penikmat khotbah. Padahal khotbah itu dari tafsiran manusia. Saya pun menafsirkan. Pak Gembala siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, dia menafsirkan. Itu tidak berkuasa. Yang berkuasa adalah firman Tuhannya. Makanya saya sedih kalau saya ajak orang ngomong ketika baru dengar khotbah, yang dia ingat cerita lucunya. Yang dia lupa firman Tuhannya apa. Saya kadang-kadang suka tanya sama anak sekolah minggu di gereja kita di Kepanjen. Ketika baru saya sekolah minggu saya tanya, firman Tuhannya tadi apa? Dia hanya ingat cerita lucunya. Loh, firman Tuhannya apa? Kan pertanyaan saya, tadi firman Tuhannya apa? Oh iya, tadi kita main gitu. Loh, firman Tuhannya apa? Saya bilang. Makanya saya kemudian mendorong setiap guru sekolah minggu sana harus ada ayat hafalan. Karena itulah yang berkuasa. Bukan permainan. Itu hanya cara untuk menyampaikan maksud Tuhan. Menjelaskan firman Tuhan. Jangan salah. Orang yang terlalu percaya diri, mereka berpikir, saya kan sering dengerin khotbah. Dari semua pendeta-pendeta top, khotbah tidak berkuasa. Firman Tuhan yang berkuasa. Rajinlah baca Alkitab. Rajin baca Alkitab. Supaya ketika saudara sedang ngantri di pintu sorga, diberikan TTS, teka-teki sorga, saudara bisa jawab. Ya kan kalau nggak bisa nanti gimana? Saudara-saudari terkasih, jangan abaikan Tuhan, jangan abaikan firman Tuhan. Sikap terlalu percaya diri inilah yang sering menjadi jebakan. Satu kesaksian, dan saya pernah sampaikan ini. Dari kecil saya sudah pengen jadi pendeta, tapi orang tua saya nggak mau. Mereka sibuk dengan programnya bagaimana supaya saya anak laki-laki paling tua di keluarga saya bisa sukses, bisa berhasil. Sehingga mereka tidak merasa perlu tanya Tuhan. Bahkan
Setelah saya menjadi pendeta, saya baru tahu menjadi hamba Tuhan. Ternyata mereka pernah, karena kakak saya 1, 2, 3 perempuan, saya laki-laki yang pertama. Ketika mami saya sedang mengandung saya, ternyata mereka pernah bernazar, kalau ini anak laki kami akan serahkan untuk Tuhan. Makanya nggak tahu kenapa dari dulu saya pengen jadi pendeta. Namun seiring berjalannya waktu saya semakin bertumbuh, mereka lupa dengan nazarnya. Mereka lupa melibatkan Tuhan. Saya belajar segala macam ilmu, ujung-ujungnya belajar teologi juga jadi pendeta. Tahu gitu kan dari dulu saya belajar pendeta. Mungkin satu angkatan dengan Pak Gembala kan. Saya nggak buat apa, coba belajar kemana-mana segala macam, ke Inggris, ke Australia, wah ngapain. Ujung-ujungnya malah jadi hamba Tuhan yang butuh hitungannya hanya 1/10, hanya itu aja hitungannya. Ngapain saya belajar bisnis, berbagai macam hukum ekonomi, kalau ujung-ujungnya hanya belajar persepuluhan. Kan di sini cuma belajar persepuluhan toh, anak SD juga bisa. Itulah penyesalan orang tua saya. Kenapa ya kita tidak melibatkan Tuhan? Karena terlalu percaya diri. Amsal 3 ayat 6 sampai ayat 7 berkata demikian, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, artinya jangan sok tahu. Takutlah akan Tuhan, jauhilah kejahatan. Apa yang jahat yang harus kita jauhi? Sikap terlalu percaya diri. Kita berpikir kita tahu semuanya, padahal kita sok tahu. Allah maha tahu, kita yang sok tahu. Dengan sok tahunya kita bertindak tidak melibatkan Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh orang Israel. Mereka merasa tidak perlu melibatkan Tuhan, kecil ini. Sehingga di ayat yang ketiga tadi dikatakan, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 ribu saja. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu. Menganggap kecil, sehingga tidak perlu menyertakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, di masa COVID-19 ini, ataupun di masa setelah ini, sebesar dan sekecil apapun pergumulan, masalah, tantangan yang saudara hadapi, jangan pernah saudara kendor sama Tuhan. Jangan pernah saudara mengabaikan firman Tuhan. Kalau yang tadi yang pertama, jangan pernah mentoleransi dosa. Yang kedua, jangan mengabaikan firman Tuhan. Ini urutan. Kalau saudara sudah mulai mentolerir dosa, saudara pasti akan mengabaikan firman Tuhan. Coba kita lihat Kejadian pasal 3 ya. Ini sebentar saja. Secara cepat aja supaya saudara mengerti urutannya. Kejadian pasal 3, coba kita lihat percakapan Hawa dengan iblis. Kita melihat di sini di ayat yang kedua, ketika iblis menggoda Hawa, Hawa bukannya langsung tengking, langsung tolak, tetapi dia membuka komunikasi. Dia mentolerir itu. Lalu sahabat perempuan itu pada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba. Lalu apa? Nanti kamu mati. Coba lihat aslinya Tuhan berkata apa? Kejadian 2 ayat 17. Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dia kendorin menjadi nanti pasti mati. Padahal Tuhan bilang, engkau makan pasti mati. Tapi karena dia membuka kesempatan berbicara dengan iblis, iblis pintar saudara. Jangan saudara pikir saudara bisa bodoh-bodohin iblis. Iblis saja usianya lebih tua dibanding saudara. Dia punya banyak cara menjatuhkan saudara. Dan dia adalah, iblis itu paling ingat kesalahan dan masa lalu saudara.
Sedangkan Tuhan terbalik, dia selalu melupakan masa lalu dan kesalahan saudara. Ini dua sifat yang berbeda. Ketika Hawa mentolerir kesalahan dengan membuka pembicaraan dengan iblis, akibat selanjutnya adalah dia mulai kendor dengan Tuhan, mengabaikan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang pasti mati, tapi dibilang nanti mati. Loh, kan gak boleh ngelakuin ini. Gak apa-apalah, Tuhan juga tahu kok kebutuhan kita. Oh, gak pergi gereja? Gak apa-apalah, Tuhan kan ngerti. Ini kan acaranya seminggu, setahun sekali juga belum tentu. Mulai dia kendor-kendorkan. Jagalah matamu. Mata adalah pelita tubuh. Tapi kalau misalnya pergi di jalan gitu, walaupun dengan istri, matanya udah kayak radar nyari pesawat. Mana cewek cantik gitu. Kayak itu loh, yang nyari pesawat MH Malaysian Airlines jatuh radarnya itu. Cepet banget gitu. Mengabaikan firman Tuhan, matanya pelita tubuh. Firman Tuhan bilang, jagalah hatimu. Tapi tidak menjaga hati. Akhirnya apa yang masuk ke dalam hatinya? Kekecewaan, iri hati, dengki, cemburu, semua masuk situ. Hati-hati Bapak Ibu. Satu ketika salah satu jemaat, dia menyimpan kepahitan, bukan sama orang lain, terhadap istrinya sendiri. Tapi dia orangnya gak pintar ngomong. Sehingga harus difasilitasi. Hanya karena menyimpan, sakit. Masuk rumah sakit, dokter juga bilang ini sebenarnya sehat, gak ada masalah. Tapi kok dia lemes, muntah-muntah segala macam. Kebetulan saya yang mendampingi waktu itu. Ternyata karena dia punya akar kepahitan dengan istrinya. Dia gak jaga hati, Bapak Ibu. Dia orang pelayanan loh. Sudah terlahir Kristen loh. Tapi sikap terlalu percaya diri. Kesombongan rohani telah membawanya mengabaikan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, jangan abaikan firman Tuhan. Sekali engkau mengabaikan firman Tuhan, maka engkau akan jatuh. Saya tegur salah seorang jemaat. Saya tanya, saya dapat laporan dan saya pergoki orang jemaat ini merokok. Lalu dia bilang apa? Pak, di Alkitab itu gak ada tulisan dilarang merokok. Dia bilang begitu kan. Oh iya memang gak ada dilarang merokok. Di dalam Alkitab juga gak ada tulisannya jangan nonton film porno. Juga gak ada, saya bilang. Jangan buka website porno. Gak ada website apaan zaman dulu. Dia sebenarnya ngerti. Karena ketika saya tanya, menurut kamu tubuhmu itu apa? Tubuh saya bait Tuhan. Dia tahu. Tapi dia kendorkan firman Tuhan. Dengan mencari-cari alasan. Makanya saya selalu katakan, kalau salah gak usah berdalih sama Tuhan. Kita kadang-kadang udah salah, kita sok merasa benar di hadapan Tuhan. Tapi kan Tuhan. Kalau saudara salah, bilang aja salah. Tuhan, apapun pembenaran saya, apapun alasan kenapa saya berbuat ini, saya salah. Tapi kan dia yang duluan Tuhan. Bukan siapa yang duluan. Jangan beralasan sudah deh. Semakin kau mengeraskan hati mencari-cari alasan, iblis makin senang. Iblis makin senang. Supaya saudara terus mentoleransi dosa. Terus mengabaikan firman Tuhan. Padahal sekali dosa tetap dosa. Mari kita miliki sikap. Jangan terlalu percaya diri. Jangan memiliki kesombongan rohani. Itulah mengapa dalam Yosua pasal 12 tadi perlu ditegaskan, Raja negeri Ai
di sebelah battle. Kenapa harus ditulis di sebelah battle? Karena memang orang yang terlalu percaya diri cenderung adalah orang-orang yang sebenarnya dekat, rajin ke rumah Tuhan. Disitulah ada kesombongan rohani. Karena menganggap dirinya pantas ditolong Tuhan. Merasa diri saudara layak untuk mendapat bantuan dari Tuhan, mujizat dari Tuhan hanya karena saudara rajin ke gereja, hanya karena saudara sudah pelayanan. Saudara dan saya sama sekali tidak pantas. Kalaupun saudara masih menerima anugerah, itu karena kemurahan Tuhan. Bukan karena upahmu, bukan karena kerajinanmu. Dan bahaya yang ketiga adalah di ayat yang ketiga tadi dikatakan apa? Kembali ke Yosua pasal 7. Ketika mereka akan menaklukkan Ai, di ayat yang keempat, maaf. Dikatakan, di ayat yang ketiga, betul. Tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Bahaya yang ketiga dari orang yang terlalu percaya diri atau yang memiliki kesombongan rohani adalah cenderung meremehkan lawan sehingga tidak waspada. Cobalah kita lihat ketika mereka bertobat, Allah memerintahkan berapa orang untuk menggempur Ai. Lihat Yosua 8 ayat yang pertama. Tadi di ayat ketiga mereka bilang, sudah suruh aja 2 atau 3.000 orang cukup untuk gempur Ai. Tapi ketika Allah berfirman kepada Yosua, berapa orang yang Tuhan suruh untuk menggempur Ai? Bawalah seluruh tentara. Beda ya? Beda. Seringkali makanya itu yang saya katakan, Allah itu maha tahu, manusia yang suka sok tahu. Tuhan tahu. Dan ketika mereka tidak waspada meremehkan lawan, Tuhan biarkan sampai akhirnya mereka mengalami celaka. Orang-orang dari bangsanya mati, baru mereka kapok. Kan manusia gitu, penyesalan selalu datang kemudian. Kan selalu begitu. Baru mereka merengek sama Tuhan. Saudara-saudari terkasih, di awal tahun 90, kalau nggak salah bulan Maret. Saya lupa bulan. Awal 90 tapi saya ingat. Ada seorang petinju yang luar biasa. Oh, petinju ini yang terkenal dengan sebutan leher beton. Nah, anak-anak milenial mungkin tidak tahu Mike Tyson. Ya. Pak Herman tahu ya? Tahu pasti. Mike Tyson, siapa yang tidak tahu? Ini petinju sungguh luar biasa. Jarang dia harus bertarung melebihi 4 ronde. Kebanyakan hanya 1 ronde. Karena pukulannya juga keras, pertahanannya juga kuat. Satu ketika dia harus bertemu dengan seorang petinju yang bernama Buster Douglas. Buster Douglas ini orang yang biasa aja, bukan petinju yang luar biasa yang karirnya tuh bagus. Enggak juga, biasa aja. Tapi karena pertandingannya akan dilaksanakan di Vegas dan dari pertandingan itu dia bisa dapat sejumlah uang, maka Don King sebagai promotor mensetujui. Oke lah, kita suruh tanding. Paling menang lagi lah. Orang musuhnya biasa aja kok. Anggap aja lah sebagai latihan sebelum menghadapi Evander Holyfield di tahun berikutnya. Jadi dia nih dikasih tahu, Tyson kamu akan tarung dengan Buster Douglas. Ketawa dia. Itu kan petinju cupu. Rekornya juga lebih banyak kalah kok. Pada saat itu Mike Tyson telah menang 37 kali berturut-turut TKO. Total knockout. Artinya nggak bangun memang lawannya, dipukul nggak bangun sudah. Jadi dia berpikirnya kecil ini sih. Sehingga ketika mereka melakukan pertandingan, tadinya mau ke Vegas tapi kemudian pindah kemana saya lupa.
Tapi mereka sebelum bertanding, Tyson itu bukannya berlatih. 1 bulan sebelum pertandingan dia malah pesta-pesta, berhura-hura, nyantai aja, nggak usah latihan lah, gampang saya bisa kalahin lah. Saya sudah punya rekor 37-0, 37 TKO, 0 kekalahan. Sedangkan Buster Douglas, ibaratnya kalau orang sekolah rapotnya merah lah. Menang ya alhamdulillah, puji Tuhan. Kalau tidak menang ya sudah gitu loh. Ya memang dia memang bukan petinju hebat, biasa aja. Gitu. Namun apa yang terjadi? Yang tidak diketahui Tyson adalah pada saat akan pertandingan, Buster Douglas baru kehilangan ibunya. Dan istrinya sedang sakit parah. Dan itulah yang memotivasi dia, saya harus menang. Ronde keempat, ketika pertandingan dimulai, pada ronde keempat, mata Tyson pecah. Dia tidak menyangka serangan Buster Douglas seperti itu. Sampai pertandingan ke ronde ke-10, dia kalah. Hanya karena menganggap remeh lawan. Saudara, yang saya mau sampaikan adalah, jangan pernah menganggap remeh sebuah tantangan. Jangan pernah menganggap remeh sebuah godaan. Jangan pernah menganggap remeh. Demikian juga dengan pekerjaan. Jangan pernah menganggap remeh sebuah pekerjaan. Ada seorang tukang, tadinya dia pengusaha, dia bukannya pengusaha, dia punya usaha. Jatuh, akhirnya dia kerja serabutan, salah satunya adalah nukang anak Tuhan. Dan saya katakan kepada beliau, jangan pernah menganggap remeh pekerjaan. Dia pernah membantu kami, tapi kerjanya tuh suka-suka. Tukang yang lain datang jam 7:30, dia datang jam 8:30, jam 9 gitu. Saya tegur. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, jadi lelah tidak menambahkannya. Jangan pernah menganggap remeh. Kalau Tuhan berikan masalah, Tuhan berikan tantangan, jangan anggap remeh. Ini tantangannya, saudara bisa bertahan. Hingga saat ini puji Tuhan, selalu aja ada job yang dia terima. Kita seringkali jatuh karena kita menganggap remeh lawan kita, musuh kita. Kita menganggap remeh iblis. Kita kan semua satu keluarga suami istri sudah pelayanan. Iblis tidak akan bisa bertahan di tengah-tengah keluarga kita. Siapa bilang? Anak pendeta yang jatuh narkoba aja banyak. Ada yang pernah ditipu sama orang Kristen? Coba angkat tangan. Gak ada yang ngaku. Nah. Ada yang pernah ditipu dengan teman satu gereja? Jangan sampai ya. Jangan sampai. Ditipu sama orang Kristen banyak. Saya sudah pernah cerita, saya masuk penjara karena saya kerja sama 4 orang pendeta. Itu atasan saya, 81 triliun mereka gelapkan. Saya yang masuk penjara. Bayangkan 4 orang pendeta, mau kurang apa lagi? Itu kan topnya suatu posisi di dalam gereja. Matanya melakukan penggelapan. Jangan anggap remeh. Saya menganggap remeh karena saya berpikir, nggak mungkin lah dia gini, nggak mungkin lah. Saya tidak waspada. Saya tidak berjaga-jaga. Mari Bapak Ibu jangan memiliki kesombongan rohani seperti itu. Jangan terlalu percaya diri dalam hal apapun. Ada saatnya saudara menikmati hidup. Tapi ada saatnya juga seperti saat ini saudara harus berhemat. Jangan terlalu percaya diri, Tuhan pasti cukupan, Jehovah Jireh. Wah, cor-coran, hidup gak ada aturan, keluarin uang. Ketika Tuhan izinkan gak ada penghasilan, nangis. Itulah mengapa Tuhan memberikan hikmat. 7 tahun, ayo nimbun. Karena 7 tahun berikutnya ada paceklik. Iya kan? Tahu kisah itu kan? Itulah membuat Yusuf menjadi orang hebat. Dia bisa mengartikan itu. Kalau dia yakin, enggak lah, tidak ada paceklik.
Jehovah Jireh, Allah akan sediakan. Tidak akan ada paceklik dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan izinkan mau apa? Itulah kita sering sok tahu. Dalam ayat itu dikatakan seluruh umat Israel, tanah Israel pun juga kekeringan. Sehingga Yakub dan seluruh anak-anaknya harus mencari makan ke tanah Mesir. Jangan pernah anggap remeh. Kalau saat ini sedang seperti ini, hiduplah berhikmat. Bukan pelit. Nah, ini beda nih. Hikmat dengan pelit beda. Berhikmat tetap bersaraf pada Tuhan. Pelit karena engkau bergantung pada hartamu engkau hidup. Beda itu. Percaya dirinya orang Kristen berarti kita berupaya maksimal. Dan hasilnya, apapun hasilnya, terserah Tuhan. Yang penting kami sudah berupaya maksimal. Beriman berbeda dengan keinginan ya Bapak Ibu. Oh saya beriman, Tuhan pasti sediakan, Tuhan pasti sembuhkan. Itu keinginanmu. Beriman bukan begitu. Beriman engkau punya kemauan, tapi hasilnya terserah Tuhan. Itulah mengapa dalam Ibrani 11 ada orang yang terima janji, ada orang yang tidak terima. Karena intinya bukan pada sakit menjadi sembuh, mandul menjadi beranak, bukan itu masalahnya. Mari kita tetap waspada, tetap jaga hati, jangan pernah anggap remeh situasi. Amin. Sesulit apapun, seberat apapun, jangan pernah anggap remeh. Selalu serius. Karena hidup ini memang serius dan dia adalah a serious God. Dia Allah yang serius, bukan Allah yang tukang bercanda. Inilah ketiga bahaya yang Allah ingatkan lewat daftar raja-raja yang dikalahkan oleh orang Israel di bawah kepemimpinan Yosua. Di setiap nama-nama raja-raja itu ada pengalaman-pengalaman yang mereka dapatkan, ada pelajaran-pelajaran yang Tuhan ingin supaya mereka tetap ingat. Dan pelajaran tentang kota Ai adalah terlalu percaya diri. Karena terlalu percaya diri, mereka mengabaikan kekudusan. Karena terlalu percaya diri, mereka mengabaikan Tuhan, mengabaikan firman Tuhan, tidak perlu melibatkan Tuhan, jalan sesuka sendirinya. Yang penting maunya saya, bukan maunya Tuhan. Yang penting cara saya bukan cara Tuhan. Terlalu percaya diri. Dan yang ketiga, mereka menganggap remeh lawan, tidak waspada. Akibat terlalu percaya diri inilah mereka akhirnya jatuh, mereka akhirnya dikalahkan. Mari kita Bapak Ibu, saya mengundang kita semua, saya undang pemain musik maju ke depan. Tetaplah hidup bergantung kepada Tuhan. Sekalipun saudara memiliki pengalaman rohani, saudara pernah ditolong oleh Tuhan. Dalam setiap babak kehidupan selalu ada pelajaran-pelajaran yang baru. Kalau dulu engkau pernah ditolong Tuhan, Tuhan memang pasti tolong, tapi bukan berarti kita kemudian melupakan Tuhan. Bukan berarti kita kemudian mengabaikan Tuhan. Bukan berarti kita menjadi kendor dalam berdoa, kendor di dalam beribadah. Demikian juga dalam pekerjaan, dalam usaha. Selalu tanya Tuhan. Tanya Tuhan. Minta tanda kalau perlu sama Tuhan supaya jelas. Supaya jangan nebak-nebak. Saya begitu. Supaya jangan nebak-nebak. Supaya saya bisa membedakan mana keinginan saya dan mana keinginan Tuhan. Ini hanya sekedar advice aja untuk saudara. Jangan toleransi sekecil apapun dosa. Jangan buka peluang sama setan. Ketika sedikit saja engkau membuka peluang sama setan, engkau pasti jatuh. Salah seorang pekerja gereja di Kepanjen, melayani Tuhan tadinya bagus sekali. Dapat pekerjaan untuk antar-antar makanan. Dia nganter makanan ke tempat karaoke. Begitu masuk tempat karaoke demen. Dan dia bilang, enggak kok. Saya gak ngapa-ngapain Pak. Saya gak ngapa-ngapain. Besok ya gak ada kerjaan anterin makanan pun ke situ dia.
Tapi saya nggak ngapa-ngapain kok Pak. Saya cuma waktu nganterin ketemu teman-teman saya. Selesai kerja saya ke situ. Tapi nggak ngapa-ngapain kok Pak. Saya bilang, setan aja di dalam gereja ada nggak? Ada. Dan kamu masuk ke sarangnya setan, saya bilang. Memang karaoke itu tidak dosa. Karaoke benda mati. Facebook juga nggak ada dosa, orang Facebook benda mati. Nggak ada dosa. Tapi engkau cari-cari masalah itu namanya kalau ke tempat karaoke. Betul, jatuh dia. Saya skors. Nggak kapok, malah ninggalin gereja. Ya sudah saya bilang, nggak apa-apa. Tapi saya tanya bagaimana kabar ini. Dan saya bilang kalau kamu sudah tobat, pengen tobat sungguh-sungguh dan nggak mau jangan kumat lagi, datanglah ke sini saya bilang. Oh iya Pak, terima kasih. Saya pikir itu menyentak dia, nggak nyentak gitu. Masih pengen main-main, ya sudah mau gimana lagi kalau masih main-main. 100 khotbah pun dia tidak akan masuk karena masih pengen senang-senang. Main-main sama dosa. Jangan toleransi. Kemalasanmu ke gereja, engkau toleransi. Jangan. Engkau toleransi baca Alkitab, aduh tadinya jam 5 jadi mulai kendor. Jangan, belajar disiplin. Sekali engkau kendor, iblis senang. Ntar lama-lama dia lupa nih. Saya mengapresiasi anak-anak youth jam 5 pagi. Ada doa pagi. Diingatkan oleh pengurusnya. Saya mengapresiasi, harus begitu. Dengan apakah seorang anak muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan firman Tuhan, Mazmur 116 ayat yang ke-9. Apalagi orang yang sudah tua, itu maksudnya. Jangan toleransi sama dosa. Tetap andalkan Tuhan. Tetap andalkan Tuhan dan tetap lakukan segala sesuatunya dengan maksimal. Itu artinya kita waspada. Itu artinya kita tidak sombong. Itu artinya kita tidak terlalu percaya diri, tetapi tetap rendah hati dan mengandalkan Tuhan. Yesuslah penolong yang setia. Andalkan Dia. Maka engkau pasti akan mengalami pertolongan demi pertolongan di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan pujian Yesus penolong yang setia. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku percaya, ku berserah. Engkau yang lebih tahu Tuhan. Yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku percaya, ku percaya. Hanya Yesus penolongnya setia. Mari dari awal kita naikkan pujian ini. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku.
Percaya diri itu penting Bapak Ibu, tetapi jangan memiliki sikap terlalu percaya diri. Inilah yang menjadi awal, yang menjadi sumber kejatuhan dari orang Israel, sehingga mereka tidak dapat mengalahkan Ai pertama kali. Tuhan Maha tahu, tapi kita jangan sok tahu. Tetap andalkan Tuhan. Jangan toleransi dengan dosa sekecil apapun itu. Tetaplah waspada. Itulah pesan Tuhan untuk saudara dan saya di dalam menghadapi hari-hari ke depan, situasi yang saat ini kita hadapi. Jangan terlalu percaya diri. Mungkin engkau pernah ditolong oleh Tuhan, tetapi bukan berarti engkau dapat kendor dengan Tuhan. Bukan berarti engkau kemudian dapat kendor bergaul erat dengan Tuhan, melepaskan keintimanmu dengan Tuhan. Sebaliknya, apapun situasinya, sekecil apapun tantangannya, tetaplah melekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami tidak mau terlalu percaya diri. Kami tidak mau memiliki kesombongan rohani, karena kesombonganlah menjadi awal kejatuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan yang kami terima ini sungguh-sungguh ditaburkan di hati yang subur, sehingga firman itu dapat bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Baik, untuk persembahan bisa diberikan saat nanti selesai ibadah di kotak belakang yang berwarna coklat, dan untuk persepuluhan di kotak yang berwarna krem. Dimohon untuk jemaat tetap menjaga jarak saat memberikan persembahan dan persepuluhan. Dan bagi Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah secara online di rumah dan rindu menabur, bisa melalui rekening gereja yang ada. Baik, kita akan berdoa syafaat. Saya undang ada tamu pengumuman. Bapak Ibu maaf sebentar, saya mau memberikan sebuah pengumuman dulu. Yang pertama begini, karena nanti ini ada vaksin tahap kedua. Vaksin tahap kedua ini menyasar untuk TNI Polri, lansia dan pemuka agama. Beberapa hal beredar dalam sosial media, jangan divaksin, itu tandanya antikris. Saya katakan bahwa itu tidak benar. Ya, memang dalam vaksin ini akan ada pendataan yang akan diberikan untuk seluruh penduduk Indonesia bahkan dunia. Memang ini zamannya akan global, pendataan global. Tapi vaksin itu bukan chip yang ditanamkan. Jadi jangan khawatir, jangan takut kalau divaksin nanti enggak rohani atau nanti rohana, enggak begitu. Ya. Vaksin itu tetap harus diberikan, dan tahap kedua ini akan menyasar TNI Polri, lansia dan pemuka agama. Sampai jangan khawatir ya untuk divaksin. Vaksin tidak ada hubungannya dengan chips 666. Memang ada pendataan, barcode sistem untuk mendata siapa yang sudah vaksin, siapa yang belum. Tapi itu nanti masih jauh lah untuk ke arah chip dan sebagainya. Kemudian kedua saya sampaikan bahwa hari Jumat nanti kedua saudara kita Pak Pangeran dan Pak Neres ini akan ujian PDP. Biar jemaat dukung dalam doa ya. Yang jelas untuk PDP saya kasih bocoran, banyak baca tata gereja tentang PDP. Syarat PDP, kemudian kewajiban PDP itu keluar pasti ya. Nah, mungkin juga nanti buku kuningnya itu ajaran dasar ya diberikan. Mungkin Pak Pang bisa minta tolong difotokopi untuk Nenes, karena buku saya ternyata nggak ada itu yang kuning. Ya, ini minta bisa fotokopi ya Pak Pang. Kemudian ketiga saya sampaikan juga nanti hari Kamis Bapak Ibu jam 6 sore GBI Jatim itu mengadakan acara namanya Worship Night yang akan muncul tiap bulan. Dalam worship night ini Bapak Ibu bisa tulis di kolom komentar. Ya memang kali ini tidak ada hamba Tuhan yang mendoakan karena ini tahap pertama ya, awal. Namun nanti ketika nanti bulan depan Bapak Ibu chat pergumulan doa atau beban doa di situ, pergumulan apapun di chat itu, nanti ada hamba Tuhan khusus yang mendoakan Bapak Ibu semuanya. Jadi jangan lupa Kamis nanti ini ada worship night jam 6 sore di channel BPD GBI Jawa Timur. Silakan dinonton supaya semuanya diberkati Tuhan, dikuatkan imannya. Terima kasih Tuhan berkati. Baik, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat. Ku tetapkan hatiku
boleh berjumpa dengan Engkau Tuhan, waktu-waktu terbaik kami Tuhan, untuk boleh menyembah Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Kau berikan. Kami mengucap syukur untuk hari-hari yang Kau berikan Tuhan, untuk kami boleh tetap sehat, tetap beraktivitas Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk setiap kasih setia Tuhan yang memelihara kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami boleh sehati Tuhan berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami memberkati Indonesia Tuhan. Biar kami Tuhan boleh melihat Indonesia dipulihkan Tuhan hari-hari ini Tuhan. Pemulihan perekonomian terjadi, pemulihan di bidang pendidikan terjadi Tuhan, pemulihan pemerintahan kami boleh terjadi Tuhan, pemerintahan yang takut akan Tuhan. Amen. Tuhan curahkan bagi negeri kami Tuhan. Kami percaya akan ada hujan awal, hujan akhir, hujan pertobatan bagi bangsa kami Tuhan. Kami boleh melihat kemuliaan Tuhan turun Tuhan bagi bangsa kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi kota kami, kota Malang Tuhan. Biar Tuhan juga turunkan damai sejahtera-Mu bagi kota kami Tuhan. Kota di mana kami tinggal Tuhan, kami percaya Tuhan pelihara kota kami dengan luar biasa. Kami boleh juga melihat Tuhan kota kami diselamatkan Tuhan. Kami boleh melihat Tuhan gereja-gereja di kota ini diperhidupkan Tuhan. Boleh menjadi berkat bagi kota ini Tuhan. Boleh menuai banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Boleh menangkap hati Kristus Tuhan. Untuk kota kami boleh Tuhan diselamatkan Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan untuk GPI Kairos Tuhan. Baik yang di pusat maupun cabang Kepanjen, kami percaya Tuhan yang menuntun kami dengan tangan kuat-Mu Tuhan, menuntun gembala kami, menuntun Bapak Pangeran Tuhan sebagai gembala Kepanjen. Kami percaya tuntunan tangan kuat-Mu lah yang membuat kami Tuhan mampu melewati masa-masa sukar. Kami percaya Tuhan Kau akan menyertai terus Tuhan dengan visi misi yang Kau berikan dan untuk kami kerjakan Tuhan dengan takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menerobos di depan kami, memberikan kami Tuhan jalan keluar atas setiap persoalan gereja ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang siang hari ini hadir Tuhan, maupun secara onsite maupun online Tuhan. Kami percaya hati kami boleh terus berpaut kepada Tuhan. Amen. Hati kami Tuhan boleh semakin mendekat kepada Tuhan. Amen. Sebab kami tahu Tuhan tidak ada ranting yang dapat hidup Tuhan jika tidak dekat dengan pokok anggurnya. Kami percaya Tuhan Yesus hanya Engkau Allah yang menjadi pokok anggur kami. Amen. Di mana kami Tuhan melekat kepadamu. Kami percaya Tuhan Allah yang menyertai kami. Kami yakin Tuhan tidak ada satupun yang dapat kami perbuat jika tanpa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini. Kami siapkan hati kami untuk terima yang terbaik. Mari Bapak Ibu angkat tangan bersama-sama, arahkan pandangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu pulanglah, bawa berkat rahmat Tuhan yang melimpah-limpah. Diberkatilah kiranya keluargamu oleh Tuhan. Diberkati suami, istri, anak-anak, kedua orang tuamu, bahkan kedua mertuamu, bahkan orang-orang yang tinggal dalam rumahmu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberikan kesehatanmu oleh Tuhan, diberikan keluar masukmu oleh Tuhan. Dan biarlah apa yang kau jumpai di tanganmu dibuatnya berhasil dan beruntung. Dan sekarang juga terimalah kasih sayang dan damai Tuhan kita Yesus Kristus yang melalui segala akan beri dalam hati pikiranmu. Sehingga di masa sukar seperti ini engkau punya pengharapan, engkau punya iman yang diperkuat, engkau punya semangat antusias. Karena kau percaya bahwa ada hari depan yang Tuhan janjikan buat kami. Dan kira penyertaan Tuhan dan menyertai saudara semuanya. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang ke kedua. Mari yang percaya sambil mengatakan amin. Selamat siang Bapak Ibu.